Selamat datang di Cerita Pendek, mencoba jadi lebih baik, tempat di mana kita belajar hal besar dari kisah sederhana. Di episode ini, kita akan menyelami buku yang berjudul Talk Like Ted, Carmine Gallo. Carmine Gallo menyusun buku ini berdasarkan analisis lebih dari 500 presentasi TED dan wawancara dengan pembicara ternama. Ia menyimpulkan bahwa pembicara hebat menggunakan 3 elemen utama: emotional, baru, dan memorable mudah diingat. Buku ini terdiri dari 9 bab yang merupakan prinsip utama dalam menyampaikan ide secara efektif dan menginspirasi. Sembari melihat video ini, Anda bisa menyiapkan alat tulis untuk membuat catatan Anda sendiri. Catatan dapat membuat proses belajar dan mengingat informasi menjadi lebih mudah dan efisien, mempercepat proses belajar, dan memudahkan mengingat kembali informasi. Mari luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru yang bisa membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita mulai. Bab 1. Unleash the Master Within. Pembicara TED terbaik menyampaikan topik yang sangat mereka cintai. Gairah adalah elemen paling kuat dalam komunikasi yang efektif. Ketika Anda berbicara dari hati dan tentang hal yang benar-benar Anda yakini, energi itu menular ke audiens. Gallo menunjukkan bahwa gairah bukan hanya membuat pembicara lebih percaya diri, tetapi juga mendorong keterlibatan emosional dari audiens. Poin yang perlu dilakukan: temukan mengapa Anda, alasan personal mengapa topik itu penting. Tulis cerita pribadi yang menunjukkan komitmen terhadap ide Anda. Latih penyampaian Anda dengan menanamkan emosi, bukan hanya logika. Bab 2. Master the Art of Storytelling. Cerita adalah cara paling kuat untuk menyampaikan ide. Gallo menunjukkan bahwa otak manusia terhubung erat dengan cerita, terutama cerita pribadi, cerita pelanggan, atau cerita yang menyentuh emosi. TED Talks yang paling viral selalu memiliki unsur naratif yang kuat. Poin yang perlu dilakukan: sisipkan minimal 1 cerita dalam setiap presentasi Anda. Gunakan struktur naratif: awal, situasi, konflik, masalah, dan resolusi. Ceritakan pengalaman pribadi yang menunjukkan pelajaran atau transformasi. Bab 3. Have a conversation. Gallo menekankan bahwa pembicara TED tidak terdengar seperti sedang berpidato, tetapi seperti sedang berbincang. Nada yang alami dan bersahabat membantu audiens merasa nyaman dan lebih terhubung dengan pembicara. Hindari membaca dari teks atau terdengar seperti robot. Anda bisa melakukan: latih presentasi Anda hingga terasa seperti berbicara biasa. Gunakan gaya bahasa sehari-hari yang lugas dan ramah. Jaga kontak mata, variasi intonasi, dan jeda alami dalam bicara. Bab 4. Teach me something new. Audiens menyukai kejutan intelektual seperti fakta unik, perspektif baru, atau cara pandang yang belum mereka pikirkan. TED Talks yang sukses selalu menyampaikan ide yang memperkaya pengetahuan audiens. Gallo menekankan bahwa unsur kebaruan sangat penting untuk menarik perhatian. Hal ini dapat Anda lakukan: tampilkan data atau sudut pandang yang tidak umum. Hubungkan ide baru Anda dengan apa yang sudah audiens ketahui. Gunakan analogi cerdas untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Bab 5. Deliver jaw-dropping moments. Jaw-dropping moment adalah momen mengejutkan yang melekat di benak audiens. Bisa berupa demo langsung, visual mengejutkan, atau cerita yang mengubah cara pandang. Gallo menyebutnya sebagai wow moment yang membuat audiens berbicara tentang presentasi Anda jauh setelah acara berakhir. Poin yang perlu dilakukan: sisipkan 1 momen kejutan dalam presentasi Anda. Gunakan statistik ekstrem, cerita emosional, atau visual memukau. Pastikan momen tersebut relevan dan mendukung pesan utama Anda. Bab 6. Lighten up. Humor adalah alat komunikasi yang sangat efektif. Bukan untuk membuat audiens tertawa terpingkal, tetapi untuk membangun koneksi, meredakan ketegangan, dan membuat suasana lebih cair. TED Talks terbaik menyelipkan humor yang alami dan tidak dibuat-buat.
Hal yang dapat Anda lakukan: gunakan humor ringan yang relevan dengan topik Anda. Ceritakan pengalaman lucu pribadi atau observasi sehari-hari. Hindari humor yang bisa menyinggung atau terlalu internal. Bab 7. Stick to the 18-minute rule. Durasi maksimal TED adalah 18 menit. Gallo menjelaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menjaga fokus dan daya ingat audiens. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi menurun drastis setelah 10 hingga 20 menit, sehingga pesan harus padat dan fokus. Poin yang perlu dilakukan: rancang presentasi maksimal 18 menit, atau bagi sesi panjang jadi beberapa bagian. Buat struktur yang jelas: pembukaan, isi, penutup. Fokus pada satu pesan utama dan jangan memaksakan terlalu banyak informasi. Bab 8. Paint a mental picture with multisensory experiences. Presentasi terbaik mengaktifkan lebih dari satu indera: visual, pendengaran, bahkan emosi. Gallo menyarankan untuk menggunakan slide visual yang sederhana namun kuat dan menghindari teks panjang. Kombinasi gambar, video, dan audio memperkaya pengalaman audiens. Poin yang perlu dilakukan: gunakan gambar emosional, bukan bullet point. Sisipkan video pendek, suara, atau bahkan demonstrasi langsung. Rancang slide sebagai pendukung, bukan isi utama presentasi. Bab 9. Stay in your lane. Autentisitas adalah kunci. TED speaker yang paling kuat adalah mereka yang menjadi diri sendiri. Jangan mencoba meniru orang lain atau memakai gaya yang tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Gallo menegaskan bahwa kejujuran dan keaslian membangun kepercayaan. Poin yang perlu dilakukan: kenali gaya komunikasi alami Anda dan kembangkan dari sana. Jangan takut menunjukkan kerentanan atau kekurangan Anda. Jadilah asli, bukan sempurna. Penutup. Talk Like TED bukan hanya panduan berbicara di depan umum, tetapi juga panduan bagaimana menyampaikan ide yang bisa menginspirasi, memengaruhi, dan mengubah orang lain. Dengan menggabungkan 3 elemen utama seperti emosi, kebaruan, dan daya ingat, siapapun bisa menjadi pembicara luar biasa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda bisa meningkatkan kemampuan presentasi di tempat kerja atau bisnis, membuat konten YouTube atau TikTok yang lebih engaging, menyampaikan gagasan Anda dengan lebih berpengaruh dalam diskusi publik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bila Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman dan kerabat Anda agar bisa menjadi pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Apabila ada buku yang ingin kami bahas untuk pembelajaran bersama, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode cerita pendek berikutnya. Terima kasih.